kau cukur, kau cukur rambut kau. Ya, jangan sampai kau menyerupai perempuan. Kau cukur, dicukur, biar jadi kayak bapak dia. Dicukur, kok laki-laki rambutnya harus botak, dicukur cepat. Ya harus kayak ini kau apa? Ronaldo DiCaprio. Ya, cukur. Cukur, woi, cukur, woi, cukur. Ada aja kelakuan kau ya war-werwor. Kau gak usah bawa-bawa agama lah ya. Kau tengok aja lah wujud kau kayak mana, Bambang. Nanti giliran ada yang laporkan kau kembut, nangis, minta maaf. Gas lah terus. Persiapkan aja diri kau ya, awas kau gol. War-werwor. Penjarakan ada aja gebrakannya nih ya, teruntuk bukan ratu, Om Entok karena dia laki-laki. Harusnya yang beragama ini ya kan, bukannya malah lebih buruk, lebih baik. Kenapa? Karena kita mengerti apa yang kita pelajari, apa yang kita imani. Ini malah menjelekkan yang lain. Kalau memang udah yakin dengan agamanya, ya dipelajari, ya ditekuni, diaplikasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan, mengasihi, mengampuni, terus membenci lagi kan, mengasihi musuh, ya kan, kasih pipi kiri ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan, contohnya gitu, diaplikasikan. Ini bukan kita beragama makin malah buruk, menjelekkan agama lain, ya kan. Lagian kayaknya dia udah agak mendingan. Sebenarnya viti-viti si Om Entok ini udah bagus sebenarnya, ya kan. Mau mengkritik pemerintah segala macam lah, semua dikritiknya bagus. Tapi kenapa malah jadi makin kesini makin kesana gitu. Tapi ada juga bagusnya sih, katanya dia mau berubah, ya kan. Mau balik ke kodrat asalnya. Oke, buat ratu lagi kan, buat Om Entok, mau nggak aku kirimi baju yang aku pakai kayak gini nih. Katanya mau berubah kan, mau berubah balik jadi laki-laki kan. Nih bagus nih lo, oversize gini. Bagus gak? Bagus gak? Ukuran Om Entok berapa? XL. Ini yang aku pakai L. Oversize dia. Bannya lembut, adem, harganya murah. Ya, nanti aku taruh apa sih namanya itu? Kalian bisa langsung ke penjualnya ya. Nih, aku kirim buat Ratu Entok. Yang rumahnya rumah detoxnya di samping tol itu, aku tahu karena kita sama-sama orang Medan. Iya, Ratu Entok lagi, Om Entok, mau nggak aku kirim gini? Katanya mau hijrah kan, mau balik ke asalnya kan. Nih, tapi kayaknya Ratu Entok udah diproses nggak sih? Ya ampun. Nah, kalau kasus beginian sih biasanya ya di negara kita yang huru hara ini ya. Biasanya kasusnya yang beginian paling mentok nih ya Wak ya. Kemana lah penduduknya? Paling mentok sih minta maaf Wak. Udah itu aja ujungnya. Gak akan adanya demo berjilid-jilid kalau masalah beginiannya sama kita ya kan. Cuman kayak gini loh Tok yang mau aku bilang. Ya Tok ya. Entok maksudku bukan itu, jangan pula nanti kalian kira Wak Maritok sama dia. Orang dia laki juga nyapa rakunya itu. Masih mending merlaik kami ya kan. Bentar dulu ya Wak. Iya kan. Cuma gini loh Tok yang mau aku bilang. Apa yang salah sama dirimu dalam mempelajari agama yang sedang kau yakini? Apa yang salah sama dirimu dalam mempelajari agama yang sedang kau yakini? Kenapa setelah Anda yang mengakunya beragama tapi malah menambah rasa kebencian, iri dengki, sirik, itulah malah menambah hal-hal buruk dalam dirimu gitu loh. Karena yang setauku ya, orang kalau beragama tuh ya tujuannya baik gitu loh. Ini kok makin aneh gitu, apa yang salah sama dirimu Wak? Coba koreksi dulu. Apa yang salah dalam dirimu dalam mempelajari agama yang kau yakini? Karena aku percaya apapun agamanya itu mengajarkan hal kebaikan. Belum lagi kami Kristen ini Wak. Bayangkanlah, udah ditampar pipi awak kiri, harus aku kasih lagi pipi kanan. Coba kayak mana rasanya kami mau mendendam sama kau.
karena apa-apa disuruh mengasihi. Cobalah, kasihanilah katanya gitu. Mau dimaki-maki pun Tuhan kami itu nggak akan kami belanya itu. Ya namanya Tuhan. Mana butuh dia pembelaan. Aduh, ada-ada aja kau toh. Tengah makan sushi, tiba-tiba scroll TikTok, ngeliatlah si Ratu Entok. Kenapa tiba-tiba si warwer satu ini kok kayak begitu ya? Ya ampun, kayak kaget aja gitu. Kok bisa dia menghina Tuhan Yesus gitu tuh? Kenapa? Kalau kamu nggak suka satu orang punya agama, kamu nggak suka, diam aja, mulut itu keep silent. Nggak usah kamu menghina-hina gitu kan? Apa kamu nggak sadar kodrat kamu itu apa, Ratu Entok? Sampai kamu menghina orang begitu. Itulah namanya kadang-kala ya influencer, terus konten kreator. Kalau dia sudah kayak kayak apa sih, kemelekatan ya di dalam konten, dia tuh kayaknya terwajibkan dirinya tuh untuk setiap hari harus bikin konten biar viral gitu. Itu namanya kemelekatan itu. Jadi sampai segala sesuatu yang tidak wajib dan tidak wajar pun dikontenkan dia. Akhirnya pakai baju Shopee lah kayaknya. Ini nggak mungkin ini nggak masuk dalam penistaan kan? Aduh, makanya jangan sampai begitulah, itulah kan. Kecewa, miris juga ngelihatnya ya. Melihat konten tersebut, kami menyatakan keberatan dan kami meyakini Ratu Entok telah melakukan perbuatan di luar kewajaran, di mana kita harus saling menghargai perasaan sesama umat beragama, dan hal itu diatur di dalam undang-undang yang berlaku di negara kita. Kami sangat menyayangkan Ratu Entok tidak belajar dari kasus Morteza yang pernah melakukan tindakan serupa. Dan perlu diketahui, kami termasuk bagian dari pihak yang terjun langsung ke lapangan untuk berkoordinasi dengan Polrestabes guna menertibkan yang bersangkutan. Untuk itu, kami meminta kepada Ratu Entok agar memberikan respon dan tanggapan yang cepat atas keberatan yang kami sampaikan ini. Dan kami meminta kepada saudara-saudari kami yang melihat tayangan ini untuk segera membagikan kepada sebanyak mungkin orang dan kepada pihak yang terkait, dan nyatakan keberatan saudara atas konten yang berpotensi mengganggu kerukunan antar umat beragama di negeri yang kita cintai ini. Atas bantuan dari saudara-saudariku, saya mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya Suangro Lumban Batu, Sekretaris Damki Sumatera Utara, beserta dengan abang saya, Bang Ranto Sibarani, begitu juga dengan kakak saya, Mesta Naibaho, ada juga Korwil GMKI, Aryan Pasaribu. Ini bagian dari Gamki semua. Kami datang kemari yang pertama membuat laporan soal Ratu Entok yang sedang viral saat ini, yang buat konten yang tidak wajar. Kontennya yang pertama menunjukkan soal laki-laki gondrong. Bagi kami sebagai umat Kristiani itu menghina agama kami ataupun semacam bahasa sederhananya penistaan agama begitu. Itu pada prinsipnya kami datang kemari. Yang pertama itu soal IT, yang kedua penistaan agama dan juga SARA begitu ya. Nah, jadi jelas di sini laporan kami ke Polda soal Ratu Entok menghina agama ataupun penistaan agama Kristen begitu dia. Ya, kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang Maha Esa harus saling menghargai. Pihak kepolisian terutama kepada Polda supaya laporan kami secepatnya diproses. Pertama ada bantahan itu sebenarnya tidak wajar begitu. Sah-sah aja itu bantahan. Kalau memang itu dipotong-potong, kenapa diupload, kan begitu dia. Bahkan juga dia menyampaikan saya tidak kenal itu katanya. Ya kalau kenal, nggak mungkin dia tidak kenal semacam public figure, pengikutnya ribuan atau ratusan ribu begitu, tidak mengenal soal foto itu begitu. Nah itu foto Tuhan Yesus Kristus begitu dia. Jadi tidak mungkin dia tidak mengetahui itu begitu. Kalau untuk kata-kata dia yang dinilai melukai, Pak, atau seperti apa? Kata-kata dia yang dianggap melukai bagi kita. Iya, soal melukai, soal menunjukkan potong rambut itu udah bagian dari melukai, Bang, begitu dia. Ya itu termaktub, itu luas artinya soal melukai yang disampaikan tadi. Nah, menunjukkan begini-begini, potong rambut katanya. Emang cuma itu aja yang gondrong begitu? Nah,
Jadi jangan dia beralasan saya searching di Google laki-laki rambut panjang itu yang keluar. Sementara yang kita searching ya itu juga yang keluar begitu dia. Jadi itu alasan yang tidak benar begitu dia. Dia memang buat klarifikasi, tapi bukan klarifikasi permintaan maaf, malah dia klarifikasi membela dirinya begitu. Seharusnya dengan kerendahan hatinya dia harus minta maaf sebenarnya. Tidak perlu mencari orang ketiga, orang keempat untuk membenarkan dirinya begitu. Sebenarnya kami secara terbuka sudah memberikan peringatan kepada akun TikTok saudari atau saudara Ratu Entok ini, tapi yang bersangkutan malah berkelit dan mengaku videonya dipotong-potong. Padahal kami sudah melakukan tangkapan layar videonya secara utuh, walaupun beliau sudah menghapusnya atau menurut di Ratu Entok itu sudah dihapus oleh akun TikTok. Tapi kami sudah punya tangkapan layar utuh soal video tersebut. Nah, menurut kami yang bersangkutan ini, terlapor ini, itu mencibir dengan menunjukkan gambar ya. Jadi gambar yang menyerupai dan mirip dengan yang diakui ketuhanannya oleh umat Kristen, dan mencibir itu jelas ya, mencibir. Jadi yang bersangkutan lewat akun TikToknya mengklarifikasi dan membela diri bahwa dia tidak tahu itu gambar siapa, dan kemudian dia membela diri bahwa dia melakukan googling tokoh agama berambut panjang. Nah, kami googling, ternyata tokoh agama berambut panjang itu tidak satu pun keluar gambar yang menyerupai Yesus Kristus. Tapi ternyata ketika kami menggunakan kata kunci Yesus, gambar yang mirip dicibir oleh Ratu Entok itu yang keluar. Jadi kami yakin, seyakin-yakinnya Ratu Entok tahu gambar siapa yang dicibirnya dan dipertunjukkannya lewat akun TikToknya. Jadi laporan kami ini sebenarnya tujuannya adalah pembelajaran bagi kita seluruh umat beragama untuk saling menghormati agama apapun yang diakui dan sah di Indonesia ini. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Terima kasih. Kenapa kami harus melapor? Karena ini bentuk edukasi kami bahwa negara ini adalah masih negara yang plural, artinya kita semua diakui sama derajatnya di mata negara. Jadi kami berharap untuk kepolisian juga bisa segera memberikan hukuman agar ada efek jerah, agar hal-hal seperti ini tidak lagi terjadi. Karena hal-hal seperti ini sepertinya simple, tapi sebenarnya ini bisa membelah-belah bangsa kita. Artinya agama adalah hal-hal yang sensitif. Suku, agama, warna kulit juga itu adalah hal-hal yang sensitif. Jangan hanya karena satu orang oknum kita ini bisa terpecah belah. Jadi kami berkewajiban untuk melakukan ini, melaporkan ini, memberikan efek pelajaran juga kepada pelaku. Nah, kami melaporkan pelaku, jadi tidak ada unsur sara yang akan kami perbuat di laporan kami. Semoga Ratu Entok bisa belajar bahwa moderasi agama itu penting, saling menghormati itu adalah penting. Karena Indonesia ini kita harus mempunyai kerukunan umat beragama, karena Indonesia ini akan lebih berwarna ketika kita saling rukun. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Inilah puncak dari kekesalan kita kepada dia, supaya dia sebagai public figure itu lebih bersikap, berpikir dulu sebelum bertindak. Karena tindakan dia melakukan membuat konten itu sangat menyakiti hati kita ya. Kalau dia menyatakan itu dia tidak tahu siapa yang di-uploadnya itu, siapa yang foto, siapa yang ditunjukkan dia itu, tidak ada rasa pun di manusia di dunia ini tidak mengenal foto Tuhan Yesus. Jadi apapun pembelaan dia menyatakan dia tidak kenal dengan foto itu sangat mustahil. Karena semua manusia biarpun dia agama Kristen pasti mengetahui gambar itu. Jadi menurut kami itu adalah unsur kesengajaan dari dia untuk menistakan salah satu agama di Indonesia ini. Terima kasih. Dan cukup kalian, kalau memang kalian tersinggung, kalian anggap aku menista Tuhan kalian, aku minta maaf. Itu saja yang bisa bilang. Tapi yakinlah, kalian tahu aku adalah orang yang izin Allah taat agama. Gak ada niat aku untuk menista Tuhan kalian. Sisi kenapa kalau pakai foto itu? Jadi aku mau pakai foto siapa? Nabi kami tidak boleh. Enggak. Entok hanya bisa bilang sama kalian yang belum paham Entok minta maaf. Aku cuma bilang, cobalah cukur. Kau cukurlah, coba. Kau cukur, bisa nggak kau cukur? Cukur ya, biar nggak kayak perempuan. Aku sanubari. Kalau memang pun aku salah memegang foto itu, karena aku tidak seiman sama kalian, aku minta maaf. Dan aku berjanji tidak akan pernah megang foto itu lagi. Tidak akan pernah aku pegang foto itu lagi, sampai kapanpun. Hanya itu saja. Dan kalian juga, aku sudah memaafkan semua orang-orang yang sudah berkata jahat.
sudah menuduh, sudah menyakiti hati Ulija. Aku maafkan kalian. Kalian gak usah minta sama aku langsung bilang maaf sama kalian. Semoga nanti di padang mahsyar kalian tidak cari-cari Entok. Kalian tidak cari-cari aku. Karena itu hanya membuat aku juga tersiksa di padang mahsyar, harus melayani pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat. Aku maafkan semua orang yang sudah berkata B1, B2, berkata-kata kelamin, kata-kata kotor, segala macam sama aku, memfitnah-fitnah aku ikhlas. Kalian gak perlu mencari-cari aku di padang mahsyar. Dan aku juga berharap kalian tidak akan pernah aku cari-cari di padang mahsyar. Aku hanya bisa bilang kekuatan aku saat ini hanya maaf. Entok memohon kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya yang beragama Kristen, Katolik, Protestan, ataupun disebut dengan Nasrani, mungkin yang mana mungkin Entok salahnya adalah memegang foto tersebut, di mana Entok bukan bagian dari iman tersebut, begitu. Nah, dari hati yang paling dalam, Entok hanya mengucapkan mohon maaf kalau perkataan ataupun perbuatan Entok salah dan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Tidak mungkin seorang Ratu Entok punya niat menista. Jangankan untuk menista, niat saja saya tidak mungkin, karena saya adalah orang yang sujud kepada Allah. Itu saja. Apa? Taat agama kau bilang? Sejak kapan kau taat agama? Nah, kau pun sudah merubah kodrat kau, ya. Kau dilahirkan itu sebagai Bambang. Tiba-tiba di tengah jalan kau jadi Markona. Paham kau? Hah? Di mana kau taat agama? Kalau kau betul-betul taat agama, kau dilahirkan menjadi Adam. Kau mati pun nanti dikubur pun tetap Adam. Tapi enggak. Ini di pertengahan jalan kau jadi Hawa. Kau pasang gunung kembar. Ya, hidung kau rubah, dagu kau rubah, semua kau rubah. Enggak ada kau taat agama. Orang yang taat agama itu tahu kodratnya kayak mana, menjaga apa yang sudah diciptakan, tidak dirubah-rubah. Sekarang kau nangis-nangis pas live kemarin, minta maaf. Oh, kita semua udah maafkan, tapi tetap yang namanya hukum itu harus dijalankan. Enak kali kau minta maaf terus lepas. Nah, apa kabar itu dulu Pak Ahok? Menjalankan dia itu di penjara. Kalau nanti minoritas ngomong apa tentang agama kau, kejang-kejang kau, nanti demo di Monas. Udah biasa kan kayak gitu kan? Tidak jidat kau menista Tuhan orang. Pakai nanya, bingung ngambil foto siapa? Banyak foto orang. Gak perlu kau ambil foto Tuhan orang. Geram kali ku tengok kau ini, dong tak ada sebodat kau ini. Ih. Nyam 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 nyam. Oh, nah kamu bertanya sesuai dengan iman aku berarti kan? Karena aku kan Islam, aku nggak tahu iman kamu apa. Nah, kalau oplas haram, ganti kelamin haram banget. Nah, udah serius banget aku jawab ya. Jadi tidak ada toleransi dalam hukum Islam, hukum syariat, hukum apa aja. Kalau oplas dan ganti kelamin itu haram. Udah aku jawab ya dengan serius ya. Haram, haram, haram. Tapi haram makan babi, sama makan anjing, sama haram ganti kelamin, sama haram oplas, sama haram menduakan Tuhan itu berbeda. Sama-sama haram tapi hukumannya berbeda ya. Nah, mau lebih panjang lagi datang ke rumah ya, biar Pak Ustadz jabarkan. Assalamualaikum. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmatmu. Terhadap Engkau sajalah aku telah
berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapan-Mu, dan jangan ambil roh-Mu daripadaku, hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.